Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mengabarkan dari channel Madrim 125. Hari ini suasananya malam kawan-kawan. Saya saat ini berada di transmigrasi penempatan tahun 90-an ya. Dan tepatnya malam hari ini saya silaturahmi di rumahnya Putri Tunggal 84, dan itu sebelahnya adalah rumah beliau ibunda daripada Pak Daryin gitu kawan-kawan. Ini rumahnya Pak Daryin di sini, rumahnya ibundanya di sana. Nah, di depan itu jalan yang menuju ke mana ya? Dulunya itu pemandian air airport apa pokoknya. Di sana pemandian ya, teman-teman. Karena ini suasananya suasana malam, dan ini masih hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah di tahun 2025. Kemudian saya akan coba meliputnya ini ke rumah. Assalamualaikum. Sebenarnya saya sudah lama di sini, tapi karena saya melihat komentar langsung tadi liput rumahnya Putri Tunggal 84, nah ini termasuk saya memenuhi request daripada teman-teman atau saudara kita yang berada di luaran sana kawan-kawan. Dan di sini saya silaturahmi bersama siapa itu? Pandinata. Salam petani. Salam petani. Esrek apa esrek? Bres kayak gitu. Jadi walaupun saya sudah lama, karena ini saya konten, saya idok mainnya ya salaman lagi. Bagaimana kabar Putri Tunggal 84 di malam hari ini? Kabarnya ya sehat, alhamdulillah. Luar biasa ya. Terus kemudian lalu ya. Tadi siang dari mana? Kebetulan tadi siang anak kan minta jalan, katanya ke mana ya, ke kilo 16. Kilo 16 itu kan sebenarnya apa ya, wisata alam ya. Iya. Wisata alam, sungai kecil sebenarnya sih, sungai kecil, cuman karena di sini kan jarang sekali namanya wisata ya. Betul. Terus kebetulan di sana itu namanya wisata alam kilo 16. Itu hanya sungai kecil tapi dipagar, ya cuma mandi-mandi gitu aja. Oh, seperti itu. Cuman kan kita namanya anak-anak, sudah temannya ngajak ya harus kita ikutin. Kalau enggak ya tetap nangis gitu. Iya, bener. Karena walaupun bagaimana kebahagiaan anak adalah kebahagiaan orang tua. Betul. Seperti itu. Jadi istilahnya itu di sana ya taman rekreasi ya, seperti itu. Seperti di sini juga itu, tadi yang saya sebutkan kemana itu, ke pemandian ya, Slimopak itu. Sekarang masih berlaku atau bagaimana itu? Kalau untuk Slimopak masih aktif maksudnya? Enggak, sekarang sudah berapa tahunan, mungkin 3 tahunan mungkin sudah enggak berjalan ya, lebih. Karena dulu sudah aktif di sini. Gitu. Sudah aktif waktu lebaran aja, kalau pas lebaran itu mobil tuh parkir tuh sampai perempatan apa pas bukaan awal dulu. Sampai depan rumah jenengan ini ya? Iya, lebih sana sampai hampir perempatan. Berarti mobil hampir sampai masjid apa itu ya? Mobil itu aja dulu tiket masuknya 1 hari ya, itu dapat 28 juta. Tiket masuknya itu belum yang di dalam. Berarti berapa itu masuknya cuma 10.000. Memang boleh ngeri awal-awal dulu. Maksudnya pendatangnya itu kan dari mana-mana kan, karena penasaran kan. Dari mana-mana datang ke sini. Seperti apa sih kayak gitu ya. Setelah lama-lama kan, karena di sini kan jalan masih seperti di Sebungur dulu kan. Belum ada timbunan, baru galian dari pare. Ya, karena diinjak mobil, motor, akhirnya jadi becek. Iya. Juga ambles ya. Ambles, dan akhirnya lama-lama pengunjung berkurang. Iya. Nah, setelah itu kan di sini otomatis ada penjaganya. Karena penjaganya kan perlu makan juga. Iya, betul. Jadi kan karena penjaganya itu perlu makan, nggak ada pengunjung. Jadi bagaimana caranya? Ya itu dari pesan dari bosnya. Apa yang ada di situ suruh jual untuk makan. Oh itu. Iya. Jadi artinya alhasil sekarang sudah tidak aktif lah. Seperti itu. Ya seperti apa ya? Kalau masuk ke situ aja, saya pernah konten di situ kan.
semasuk situ aja serem. Serem sudah ya. Sudah menjadi tempat yang mistis seperti itu. Serem lah pokoknya. Nah, kemudian orang-orang sini termasuk pengunjung-pengunjung dari luar tadi kemana ke situ tadi sana kilo 16. Kalau di sana jauh nggak dari sini? Kalau dari sini titik nolnya kan sebenarnya di Jelares itu kan titik nolnya itu. Dari Jelares ke sana itu 16 kilo. Oh 16 kilo. Dari Jelares ke sini nggak tahu berapa kilo, mungkin ya lebih dari, kalau hitung dari sini ya mungkin lebih dari 20 kilo. 20 kilo ya. Wah, jauh juga berarti ya. Di sana berarti rame juga ya? Ya lumayan sih. Tapi nggak serame yang ada lagi yang namanya Karai. Oh Karai. Karai. Itu ya, itu lebih rame lagi. Wisata Karai. Karena di sana menangnya satu, airnya itu jernih, terus banyak gitu loh. Iya. Terus tempat lokasinya sejuk, dingin, ada tempat untuk istirahat itu. Tapi sewa satu ukuran paling 2 meter persegi itu 40.000. Ya sekitar 2 meter persegi. Mahal ya tiketnya. Tapi sebetulnya di sini banyak wisata loh ya. Kayak Gunung Putih itu tempat wisata juga. Jangan salah teman-teman, di Kalimantan Utara ini yang saya tahu memang sebetulnya banyak sekali wisata-wisata yang artinya itu belum berfungsi, belum diketahui oleh pemerintah setempat. Seperti itu. Sehingga sebetulnya banyak sekali untuk para wisatawan, para pengunjung-pengunjung yang mau berkunjung, cuman karena tempatnya mungkin belum teranu ya. Ya betul. Belum bisa diakses itulah. Belum bisa diakses oleh pengunjung tersebut. Karena kadang-kadang seperti di kilo 18 itu, sebenarnya kilo 18 itu di atasnya lagi itu air terjun tinggi itu. Oh gitu. Cuman dari jalan ke lokasi itu jalannya juga curam, tebing, jauh. Sebenarnya kalau dikelola di situ, itu malah tambah jos. Tambah jos ya. Baik Putri Tunggal 84, setelah kita berbincang atau ngobrol, ini podcast ya. Podcast di rumah Putri Tunggal 84 yang minta review. Nah, jadi di sana itu seperti itu ya kawan-kawan. Tapi saya tidak berani masuk ke sana karena di sana belum diventilasi itu. Ventilasinya masih berantakan. Mohon maaf ya kawan-kawan. Jadi kita beralih ke topik lain. Ya, betul. Bagaimana setelah Lebaran, setelah berpuasa selama sebulan, terus menemui atau mendapati ya bahasanya itu ya, Hari Raya Idul Fitri itu suasananya bagaimana Putri Tunggal? Kalau suasananya sih kemarin di sini sangat sebenarnya pertama Lebaran itu sudah diguyur hujan menyeluruh di sini. Sama berarti ya. Sampai jalan tempat saya ini, cuman kan karena nggak ada waktu saya ngambil video ya. Becek ya. Sangat ekstrim sekali jalanan sini. Es krim. Iya es krim. Karena belinya es krim. Betul sekali. Dan kebetulan kan keluarga saya kan keluarga dari mama ya. Hadir semua sini. Kumpul semua kan, mama saya kan mama paling pertama. Jadi adik-adiknya itu termasuk paling tertua ya. Tertua. Jadi cucu-cucunya, menantunya, pokoknya kumpul semua di sini. Kumpul di rumahnya ya. Kumpul di sini semua. Cuman sewaktu itu saya nggak ada waktu untuk ambil video. Sebenarnya momen itu momen bagus loh. Iya, detik-detik yang sangat mengharukan sebetulnya ya. Cuman karena waktu saya kesibukannya ya. Nuansa. Jadi keluarga kan biarpun posisinya jalan dari sana ke sini becek tadi, es krim ya. Es krim. Tapi tetap ke tempat mama saya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada berkunjung. Setelah itu pindah lagi ke sini, Breng. Tambah lagi dari teman-teman dari Tanjung Selong juga datang ke sini. Alhamdulillah sih. Iya. Saya seneng itu. Nah, sampai setengah hari sudah sekitar jam 12. Ya setengah jam 12-an lah. Baru pada pulang kan karena sudah reda hujannya. Iya. Nah, akhirnya saya bisa jalan-jalan ke sini, baru bisa keluar. Biarpun posisi jalan
es krim ya, apa? Es krim. Es krim. Tapi tetap dilakukan karena itu momen setahun sekali yang belum pernah kita jumpai lagi. Betul. Yang tidak akan mungkin kita jumpai lagi. Betul. Seperti itu ya. Karena apa? Sekarang masih bisa berjumpa begini, kita kan nggak tahu ya, 1 jam kemudian, 5 menit kemudian kan seperti itu. Jadi itu memang momen yang sungguh kalau saya mencermati itu momen yang sungguh sangat luar biasa. Bisa berjumpa, bisa bertemu dengan saudara, sanak famili yang jauh-jauhan, yang dekat-dekat. Itu momen yang sangat langka dan sangat sulit dijumpai. Betul sekali. Ya. Soalnya begini ya, kayak contohnya saya kan, kalau nggak penting betul itu ke saudara saya, saudara adiknya istri saya, ipar lah ya, kalau sama dengan ipar di Karangjinawi kan. Kebetulan mertua juga di sana kan. Belum tentu saya itu 1 bulan bisa berjumpa di sana. Betul. Tapi kemarin bisa berjumpa di sana dengan adik saya, bisa berjumpa dengan saudara adik saya yang ada di sana. Jadi istilahnya saya yang belum tahu saudaranya adik-adik saya itu, saya jadi tahu gitu loh. Iya betul sekali. Jadi tahu menyambung tali silaturahmi. Betul sekali. Memang. Sampai kan mertua saya kan kemarin tinggalnya kan di sini. Cuman karena katanya diminta di saya Lebaran ini suruh di sana dulu lah. Saya bilang nggak apa-apa. Kemarin sempat dijemput tadi saya nggak mau pulang. Iya. Dua-duanya itu jemput tadi saya ke sana, nggak mau pulang. Nah kemarin Lebaran kedua baru saya jemput ke sana. Tadi itu baru sudah. Iya. Oh tadi itu mbahnya ya. Itu orang tua jenengannya. Orang tua mertua. Tapi walaupun mertua tetap dianggap orang tuanya sendiri kan seperti itu. Nggak ada bedanya. Ya, nggak dibeda-bedakan. Bukan nggak ada bedanya tapi nggak dibeda-bedakan. Seperti itu. Mohon maaf ya. Iya, sama-sama. Ya kita beralih ke topik yang lain. Ini setelah lama kita, saya sebenarnya dari kemarin mau kesini juga karena sudah kencan kita ya. Ya betul. Cuman karena namanya saya kan anak muda. Iya betul. Tahu saya. Ya jadi tadi aja ini kalau seandainya saya dari Pak Kamto nggak langsung bablas ke sini, saya pulang dulu. Pasti saya nggak jadi ke sini. Karena apa, kalau pulang langsung anak-anak pada datang. Karena saya temannya anak-anak nom. Karena saya pengasuh mereka. Tapi mengasuh dalam hal yang baik, seperti itu maksud saya. Nah, jadi kebetulan pada malam hari ini bisa langsung ke sini berjumpa dengan sampai bikin video review rumahnya. Tapi yang saya review rumah ini aja lah, nggak usah kemana-mana karena gelap. Nggak boleh sebenarnya, tapi masih berantakan karena tadi baru belum dikemas-kemas. Ya betul. Jadi kita ngobrol-ngobrol saja lah ya. Dan kebetulan juga tadi ada request review rumahnya Putri Tunggal 84 Bang. Nah seperti ini. Seperti ini ya. Kalau bagian luar ya kayak gini, ini masih belum diplafon ya. Bukannya tidak bisa melapon tapi belum diplafon karena ini orang, saya pikir aneh, orang rumahnya orang lain diplafon terus tapi rumah sendiri dijorkan begini saja. Sebenarnya bahan sudah ada ya. Iya betul. Bahan itu sudah ada dari kasibot, balok sudah ada. Cuman waktunya yang belum. Ya itu tadi yang saya bilang, rumahnya sendiri nggak diplafon tapi rumah orang lain diplafon terus. Terus kemarin rencana sih bulan ini kemarin puasa ini, tapi ya namanya kita rencana itu kan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Seperti itu. Sudah ada rencana, kadang-kadang ada yang lebih penting dari itu. Ya nggak apa-apa kan, yang penting intinya kan ini kan bisa ditempati dulu gitu ya, dari ketimbang dulu gitu. Dan juga saya memberitahukan teman-teman atau informasi berikut ini sebetulnya informasi yang sangat menarik di rumah ini. Karena apa, yang sesungguhnya perantau yang sudah sukses ini adalah beliau, boleh dikatakan sudah sukses. Belum lah. Enggak, kenapa saya mengatakan demikian? Karena dulu kan perantau jenengan di sini kesini kan pernah bercerita sama saya ya. Nggak bawa apa-apa kan. Betul. Nah, selama dari sana ke sini itu pun cuman bawa katok kolor, bahwasanya seperti itu. Ya, nah, sekarang sudah bisa bikin ini rumah, ini tembok loh kawan-kawan. Ini kalau
kepala lagi pusing ini antem ke sini ini mari kira-kira. Ini tembok. Nah, ini boleh dibilang salah satu perantau yang sudah sukses seperti itu. Ya inilah. Jadi sudah sukses punya segala-galanya, bukan begitu. Karena kita lahir nggak bawa apa-apa. Jadi kita hidup seperti ini sudah kita bisa mengatakan punya segala-galanya. Sebenarnya kalau mau diceritakan dari awal saya merantau ke sini, mungkin lebih ngenes jenengan daripada saya. Betul. Iya. Betul sekali. Saya sedikit informasi. Sedikit mengatakan unek-unek. Iya. Bukan info tapi mengatakan unek-unek sejarah. Sejarah ya. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya. Sedikit betul, aja tapi ya mungkin bisa diambil sejarahnya ini buat apa ya? Motivasi. Juga ini sebelum diceritakan saya mau bilang, ambil yang baiknya, campakkanlah yang buruk. Betul sekali. Monggo. Jadi awal ya saya kesini itu saya sendiri ikut bule saya. Itu singkat aja ya. Singkat cerita. Enggak usah terlalu detail. Jadi kayak saya. Tes. Setelah itu di sini 1 tahun saya balik ke Jawa. Di Jawa 4 tahun balik lagi ke sini. Saya sendirian lagi. Setelah itu pada waktu itu belum menikah nggih? Belum, masih bujang. Ya. Setelah itu saya di sini 1 tahun, bapak saya rencana itu sebenarnya mau nyusul saya untuk pulang ke Jawa. Tapi kan bapak jenengan sudah di sini. Nyusul saya, tapi nyusul masih cari ongkos untuk pulang ke Jawa. Oh gitu. Akhirnya di sini cari uang, saya tanya-tanya. Padahal kan bapak saya di Jawa itu pedagang kayu. Saya tanya-tanya, Pak, betah di sini kah? Kalau betah, Dasun sama mama saya jemput. Gitu. Nah, akhirnya saya jemput lah. Katanya iya, jemput ke sini. Waktu itu saya numpang itu di rumah Tran itu di sana depan. Oh, depan rumah itu ya. Sekarang rumahnya sudah gak ada. Numpang di situ selama 1 tahun. Alhamdulillah, 2 tahun. Alhamdulillah bisa kebeli tanah ini 1/4. Iya. Itu berapa? 1/4 hektar. 2 tahun. Rezeki Allah Subhanahu wa taala. Panen padi loh itu, hasil dari panen padi. Bertani juga dengan Bertani. Ini berarti petani getol ini. Kau jangan macam-macam. Ya, kau jangan bilang saya petani loh ya. Ini ada pakarnya ini. Nah, baru bisa bertani sedikit, jangan sombong loh ya. Ini pakarnya ini. Monggo lanjut. Mohon maaf ya, putih tinggal. Setelah itu, ini sudah kebeli kan. Saya kan kerjanya waktu itu gaji atau gesek. Oh, yang bawa yang ada mesinnya itu ya? Apa namanya? Sensor. Saya gajinya tuh nggak jauh-jauh dari sini. Oh gitu. Di sini aja, di samping sini. Iya. Gaji kayu dumun. Dijual. Terus juga sebagian jual belikan tunggul buat beli ini rumah sebelah, buat rumah sebelah kan. Jadi rumah sebelah ini dari mulai tiang sampai atas itu semua kecuali dinding ya. Rumah ibunya. Ibu saya itu kayu dumun semua. Oh gitu. Sampai lantainya. Nah setelah itu rumah ini kan belum jadi. Baru dikasih tiang, terus di atap, tapi belum di dinding. Oh gitu. Kena puting beliung. Astagfirullahaladzim. Jadi rumah ini yang sebelah ini ambruk. Rumah yang saya tempati itu atapnya itu terbang semua. Singkat cerita pada kejadian itu lalu jenengan kemana? Untung itu rumah tetangga ini sebelah nggak kena apa-apa ya, cuma sengnya ada sedikit melengkap. Boleh dikatakan bahwasanya berteduh di situ ya. Kebetulan beliau di Tanjung tempatnya anak. Akhirnya saya pindah di sebelah rumah sini. Rumah saya ini ambruk, rumah saya yang pinjam di tempat di sana itu asbesnya hilang semua. Jadi saya bertiga waktu Dasun kan sudah nikah di sana ya. Nikahnya kan di duluan Dasun. Saya, mama saya, bapak saya, adik saya itu Eva. Itu adik saya digendong masih kecil kan. Bahwasanya boleh dikatakan waktu itu delik gitu ya. Di pinggir pintu seperti ini. Allahu Akbar. Pinggir pintu aja selamat di sini. Jadi asbes semua. Bayangkan kawan-kawan. Ngeri pokoknya, saya merinding ini. Merinding ini cerita saya. Ketika menceritakan sesuatu hal yang sudah terjadi merinding. Terus disitulah saya lihat sendiri dari sana kan rumah ini tuh
terbang. Udah bagaimana? Akhirnya saya bangkit lagi pikiran saya nggak ngedrop, tapi saya malah bangkit. Termasuk jenengan itu termasuk orang yang semangatnya luar biasa loh, keren. Saya bangkit bagaimana? Rumah ini kan sudah ambruk. Bagaimana saya berdirikan lagi? Tapi saya nggak berpikir, waduh, rumah sudah jadi, kok ambruk? Tadi lemes kan? Iya. Akhirnya saya berpikir, bagaimana rumah ini bisa berdiri lagi? Bagaimana caranya supaya bisa ditempati lagi? Wah, keren. Akhirnya saya semangat lagi kan, saya kerja tetap di hutan di sini. Tetap jadi tukang senso. Gaji terus. Rumah saya ini berdirikan, jadi kerja saya jual, saya bawa rumah juga. Dijual untuk bayar tukang sama bensin. Terus yang sisanya itu kayunya saya bawa pulang ke sini. Itu tahun berapa, Mas? Aduh, sudah lupa tahunnya. Saya nggak ingat, lupa sudah. Tapi kenangan-kenangan seperti itu tentunya menurut saya pribadi tidak bisa terlupakan. Betul. Karena itu sejarah yang termasuk pahlawan itu. Apakah pahlawan harus punya sejarah? Itu tentunya tidak. Tapi ini sejarah yang akhirnya menjadikan panjenengan sebagai pahlawan. Betul. Jadi saya ya mungkin ujian itu menjadikan saya lebih semangat itu. Ujian itu. Jadi alhamdulillah sekali pada saat ini ya sampai terbangun seperti ini bisa biarpun kecil-kecil seperti ini bisa terbangun. Terus rumah mama saya itu yang sebelah itu alhamdulillah juga biarpun belum bagus ya, tapi alhamdulillah sudah kedindingan bisa ditempati, bisa nyaman untuk ditempati. Betul sekali. Baiklah. Alhamdulillah sekali lah. Baiklah Mas Daryin, sudah terlalu banyak kita ngobrol dan ini sajiannya seperti ini kawan-kawan. Ya, betul. Ini apa ya? Enggak, suasananya lebaran di tempat atau di kediaman Putri Tunggal 84. Baik Mas Daryin, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Atas informasi-informasi sejarah, informasi-informasi tentang wisata yang tercantum dalam konten Madrim 125 pada malam ini. Saya terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Tetaplah berjuang, tetaplah semangat. Semangat selalu. Demikian kawan-kawan cerita di malam hari ini di rumahnya Putri Tunggal 84 dari Kalimantan Utara. Madrim 125 mengabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.